Kooperatif. Ini pemilu kooperatif di Pontianak, John. Kita lihat sendiri. Ini Pontianak ya. Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pontianak Kota, Sungai Bangkong, TPS 27. Lihat. Di sini kita lihat total hak pilih 200 ya, 200 hak pilih total ya. Prabowo 490. Prabowo 490. Kita lihat di form C1-nya, oke? Form C1 Prabowo berapa? 90 tambah 400. Gila, talang-alang. Gila, ini sih parah nih. Gila, 90. Bala tambah 400 jadi 490. Mana tak menang, main bangsat. Pontianak yang meletup. Apa kayak luar-luar yang lain? Kacau. Tak boka, Beb. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau. Suara Prabowo Gibran 86 ditulis 886 atau 886 di TPS Ciputat Tangsel ya. Bawaslu mengatakan apa? Salah tulis saja. Salah tulis atau salah input begitu kan. Jadi artinya apa ya? Sekarang ini ya banyak kecurangan-kecurangan yang dipertontonkan di publik begitu. Untuk bisa memahami hal ini justru masyarakat ya berbondong-bondong untuk bisa memberikan statement ya, memberikan atau bisa mengupload video-video mereka di X atau di Twitter. Itu rame banget dan bahkan menjadi trending kecurangan. Jangan-jangan KPU salah input atau salah data atau salah catat begitu kan. Ini gimana begitu kan? Ya, bahkan ini Bawaslunya sendiri yang mengatakan ini salah tulis katanya begitu kan. Kok bisa seorang Bawaslunya yang memberikan klarifikasi bahwa itu adalah salah tulis, bukan KPU-nya, bukan KPPS-nya. Logika sederhananya kan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang ini masyarakat sangat luar biasa begitu kan ya. Yang dipertontonkan kepada publik ini salah data lah, salah input lah, merubah nomor lah dan sebagainya begitu. Artinya apa? Apakah ini sudah melihat ya masyarakat Indonesia tanda-tanda kecurangan sudah di depan mata? Kita lihat saja semuanya. Apakah ini hanya rekayasa? Nah, ya banyak muncul spekulasi. Kita lihat saja di situ begitu kan. Apakah ini sesuai dengan data KPU dan sebagainya? Ya, dugaan-dugaan kecurangan banyak dan bahkan sering dilakukan begitu kan ya. Dalam beberapa video-video yang beredar kita lihat saja ya pencoblosan-pencoblosan saja sudah banyak di situ. Sekarang datanya yang agak salah. Ya percumalah kalau semisal punya pemimpin ya misalnya kalau hasil kecurangan yang didapatkan ini kan rugi begitu kan. Ini luar biasa kecurangan yang memalukan. Ini nampaknya di KPU katanya ya. Ini komentar dari Imam Samsi di situ begitu. Artinya masyarakat melihat bahwa kecurangan-kecurangan yang sudah ada di depan mata kenapa tidak diproses begitu kan? Apakah KPU dan Bawaslu takut? ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Jadi saya sampai hari ini sudah melihat betul begitu kan apa yang kemudian dilakukan oleh mereka demi ambisi kekuasaan ya, lalu kemudian tiba-tiba memanipulasi dengan berbagai cara. Ini sangat kacau kepada demokrasi kita. Demokrasi sudah hancur hari ini. Ya itu sudah tidak bisa teratasi begitu kan. Karena orang-orang yang kemudian punya logika sederhana, ya punya logika yang baik begitu justru malah memperburuk ya demokrasi begitu. Lihat saja ini data-data yang beredar begitu kan ya. Ini katanya tidak sesuai dengan data KPU. Pendukung 02 beneran nggak malu. Lihat video kecurangan di mana-mana. Apa komentar dari netizen? Bukan hanya paslon 02, ternyata 01 dan 02 juga banyak yang salah input di KPU. Baik kurang maupun kelebihan suara. Ya laporkan kalau begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya yang saya lihat betul bahwa apakah tindakan-tindakan semacam ini akan terus ya dilakukan dari tahun ke tahun begitu kan.
Kalau sudah ada kecurangan-kecurangan besar ini gimana coba bayangkan. Ya perhatikan dalam beberapa video ini begitu kan. Ya perhatikan di situ begitu. Apa yang mereka lihatkan, apa yang mereka coblos begitu kan. Ini sampai hari ini beredar begitu kan di mana-mana. Kadang ini tidak sesuai katanya begitu kan. Ini kalau ini yang bodoh adalah siapa begitu katanya ya. Kenapa angka 74 ditaruh di depan sedangkan ya deret depan itu adalah untuk ratusan ya. Tengah untuk puluhan dan paling belakang satuan. Emang nggak sekolah ya ini? Ini gimana katanya? Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini ya sudah cerdas ya. Apapun yang ia lakukan begitu kan ya, kecurangan apapun kalau sudah seperti ini, maka kemudian yang terjadi apa coba bayangkan. Misalnya kecurangan besar begitu kan ya, data-data misalnya tidak sesuai dan sebagainya, apa yang kita lakukan begitu. KPU-nya sudah seperti itu ya, Bawaslu-nya sudah seperti itu ya, kita lihat saja apakah nanti ya tetap tetap akan tetap mengakui dan sebagainya begitu kan, kalau sudah salah seperti ini. Jadi kalau sudah kesalahan ya kesalahan menurut saya pribadi kesalahan fatal ini begitu. Demokrasi yang memalukan hari ini begitu. Jadi saya menganggap hal seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya hari ini masyarakat Indonesia sudah terjebak dalam situasi di mana kita ya untuk bisa untuk bisa melaporkan dan sini semuanya sudah dipreteli begitu kan. Ya artinya demokrasi kita tidak jujur begitu kan ya. Jadi ya kita lihat saja di masyarakat ya, tergantung dari masyarakat berkomentar apa, tapi yang jelas menurut kami pribadi sudah mencederai demokrasi. Orang yang kemudian berpikir logis ya, para mahasiswa, para akademisi turun ke jalan, itu sudah tidak didengarkan hari ini begitu. Nggak tahu kenapa. Apakah musimnya seperti itu atau gimana begitu kan. Tapi yang jelas-jelas sudah seperti ini kok begitu kan. Salah data kok ya, tiba-tiba ya gini gimana lagi. Ya kalau viral nanti ya diperbaiki dan sebagainya begitu. Jadi selama ini saya menganggap bahwa ada keanehan-keanehan yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan bahkan ya satu sisi mengatakan ini dari Tempo begitu kan. Suara Prabowo ya. Prabowo Gibran 86 ditulis 886. Itu gimana coba bayangkan. Gimana tidak ngeri dengan hal-hal seperti ini begitu ya. Masyarakat mau lapor kemana coba bayangkan ya. Mau lapor ke sana sini percuma kok di situ begitu. Jadi banyak suara-suara yang tidak sesuai katanya begitu. Ini kita lihat saja apalagi di Madura. Wah. Semakin ketahuan siapa mereka begitu kan. Tapi ingat ya, kita boleh bersenang-senang dengan siapapun ya. Kita boleh happy-happy dengan apapun, kemenangan apapun, tapi tunggulah ya suatu saat nanti begitu kan. Karma akan tetap berada di depan mata kita. Artinya apa? Artinya adalah kejujuran itu sangat penting ya. Kejujuran itu sangat penting. Sampai kapanpun kalau misalnya tidak jujur ya tunggu saja di akhirat ya. Semua pertanggungjawaban itu akan dihisap ya begitu kan ya. Akan diminta pertanggungjawaban suatu saat nanti. Tapi hati-hati loh begitu kan. Punya pemimpin seperti itu ya. Kalau hasil curang gimana? Suara Prabowo Gibran 86 ditulis 886 di TPS Ciputat Tangsel ya. Bawaslu mengatakan salah tulis saja ya. Beredar informasi jika terdapat satu suara ya, surat suara di Kota Tangerang Selatan khususnya di wilayah Ciputat Timur terdapat penggelembungan suara pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tangsel menyebutkan hal tersebut merupakan human error katanya ya. Dari dokumen yang diterima Tempo terdapat sebuah surat ya suara di tempat pemungutan suara di TPS 034 di Kelurahan Rangas, Kecamatan Ciputat Timur terdapat keganjilan. Bahkan ya sedangkan untuk perairan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengisi kotak perhitungan 18 kotak dengan jumlah suara 886 suara. Terakhir yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mengisi 12 kotak ya terhitung atau dengan memperoleh 057 suara. Artinya dalam perhitungan tersebut ya jelas terdapat kejanggalan. Apalagi pasangan calon dan nomor urut 1 yang mengisi peraih nomor 20 suara dan paslon 02 hanya berisi 18. Kotak perhitungan suara dengan jumlah suara yang harus lebih kecil daripada paslon 01. Sudah jelas di situ begitu.
Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu kan ya, melihat dengan situasi politik, kecurangan-kecurangan di depan mata, sudah sekarang kita dipertontonkan begitu kan. Jadi coba bayangkan, hari ini dengan adanya bukti video-video yang beredar begitu, ada kecurangan inilah, kecurangan itulah dan sebagainya, apakah KPU dan Bawaslu akan bertindak? Saya kira tidak begitu. Kenapa? Karena saya kira sudah tahu bagaimana ya lika-liku yang kemudian mereka amati dan mereka bermain begitu kan. Ya kalau kita berpandangan seperti itu, oke, ini ada kecurangan besar. Seharusnya kan ditindak atau pemilihan ulang atau misalnya pemungutan ulang atau kita data ulang dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Kalau tidak ada tindakan ya tidak mungkin antara KPU dan Bawaslu tidak dipercaya lagi 2029 begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.